Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, nama saya Adeliana, NIM 4520005, semester 5, jurusan Akidah dan Filsafat Islam di UIN Syekh Muhammad Jamil Jambe Bukit Tinggi. Dan di sini saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah Tafsir dan Hadis Filsafat dengan dosen pengampu Ibu Afdila Nisa. Dan di sini sebagai soal UTS paket A, Tafsir dan Hadis Filsafat yang akan mengkaji aspek-aspek mulai dari deskripsi umum, penafsiran, keterkaitan dengan teori filsafat. Nah, di antaranya yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 169, kemudian ada Quran Surah Al-An'am ayat 130 sampai 131, dan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12, serta hadis tentang epistemologi. Langsung saja ke yang pertama, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 269. Sebelumnya, sebagai deskripsi umum, Surah Al-Baqarah ini atau sapi betina adalah surah kedua dalam Al-Quran. Nah, surah ini tuh terdiri dari 286 ayat, 6.221 kata, 25.500 huruf, dan tergolong surah Madaniyah atau surah yang turun di Madinah gitu. Nah, surah ini juga merupakan surah yang jumlahnya itu paling terbanyak dalam Al-Quran. Surah ini dinamain Al-Baqarah itu karena di dalam artinya itu kan sapi betina. Sebab di dalam Al-Quran itu atau surah ini terdapat sebuah kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada Bani Israel, yaitu terdapat dalam ayat 67 sampai 74. Kemudian surah Al-Baqarah ini juga dinamakan sebagai Fustanul Quran atau puncak Al-Quran karena di dalamnya berisi tentang beberapa hukum yang tidak disebutkan di dalam surah yang lain gitu. Dan juga surah Al-Baqarah ini disebut juga dengan surah Alif Lam Mim karena ayat pertama dari surah ini berisi dari 3 huruf, yaitu Alif, Lam, dan juga Mim. Kemudian untuk ayat dari atau bunyi ayat dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 269 ini yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata qad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru illa ulul albab. Artinya, Allah menganugerahkan al-hikmah atau kepahaman yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia sebanyak-banyaknya. Dan hanya orang-orang yang berkalah yang dapat mengambil pelajaran atau dari firman Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 269. Dan kita ketahui tafsir dari surah Al-Baqarah ini ayat 269, yang pertama kata kuncinya yaitu al-hikmah atau yu'til hikmah, di mana Allah menganugerahkan al-hikmah kepada siapa yang dikehendakinya, yaitu berupa ilmu, dan pendapat lain mengatakan berupa pemahaman berbagai hal, terlebih lagi pemahaman terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, dan pendapat lainnya mengatakan berupa ketetapan dalam perkataan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hikmah dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan menjiwai kepada siapa saja yang dikehendaki Allah gitu. Dengan maka itu ia dapat membedakan antara hakikat dan pulasan. Di samping itu juga mengetahui antara godaan dan juga ilham gitu. Nah, untuk tafsir yang kedua, wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Artinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, dia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Jadi, siapa saja yang telah diberi taufik atau pertolongan Allah akan mengerti mengenai ilmu yang bermanfaat gitu. Jadi,
ia akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan akalnya atau rasionya secara sehat dan diarahkan ke jalan yang benar. Berarti ia telah mendapatkan kebaikan dunia dan juga akhirat gitu. Kemudian ia mampu mendudukkan kekuatan yang telah diciptakan Allah untuk dirinya gitu, seperti pendengaran, penglihatan, pemikiran, rasa, dan citra yang untuk tujuan bermanfaat bagi dirinya sendiri gitu. Ia juga bisa mempersiapkan untuk melaksanakan apa yang dikehendakinya atau apa yang dia mau gitu. Kemudian besar ukuran dan tingginya nilai itu karena orang tersebut dapat meletakkan sesuatu urusan pada tempatnya dan dapat mengukur segala urusan dengan tepat dan memiliki kemampuan dalam mengurus urusan tersebut. Dan itu merupakan kebaikan dan bagi yang di sekelilingnya, karena kebaikan yang ia perbuat dan keagungan apa yang dia lakukan adalah seru gitu, bagus gitu. Kemudian untuk tafsir yang ketiga, wa may yadzakaru illa ulul albab. Artinya, dan hanya orang-orang yang berkalah yang dapat memberi pelajaran atau dari firman Allah. Maksudnya yaitu tidak akan bisa mengambil hakikat dari ilmu pengetahuan dan bisa terpengaruh oleh ilmu itu hingga kehendaknya atau kemauannya itu bisa dikendalikan dan tunduk kepada kemauannya gitu. Melainkan hanya orang-orang yang mempunyai akal sehat dan berjiwa luhur yang mampu menyelami atau mendalami hakikat dari suatu kebenaran itu sendiri. Dengan ilmu pengetahuan, mereka mampu memilih hakikat kehidupan yang bermanfaat bagi dirinya, yang bisa membuat dirinya itu bahagia dalam kehidupan ini, sekaligus bisa menata tangga kebahagiaan yang kekal gitu, atau ukhrawi. Dan semoga kita dan termasuk dalam golongan mereka gitu. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian untuk teori filsafat yang terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 269 ini itu berasalkan dari pemikiran Ibnu Rus, di mana dalam bukunya itu dia menyatakan bahwasanya Al-Quran dan penalaran filosofis itu tidak memiliki pertentangan antara satu sama lain, karena baik itu Al-Quran dan filsafat merupakan suatu jalur kebenaran. Nah, dari ayat surah Al-Baqarah ini terdapat anjuran dalam menggunakan akal dan memahami hakikat kenyataan gitu. Dengan demikian, maka filsafat menggunakan akal tentunya tidak dilarang dalam agama Islam. Kemudian Ibnu Rus juga menyatakan bahwasanya syariat menganjurkan manusia untuk mempelajari filsafat dan mencoba menggunakannya dalam meneliti realitas gitu. Dalam menduduki posisi syariat dan filsafat, Ibnu Rus juga menyatakan bahwasanya mereka merupakan dua disiplin ilmu yang terdiri dari yang berdiri sendiri gitu. Namun keduanya itu menyatu dalam suatu kebenaran gitu. Kemudian yang kedua adalah Quran Surah Al-An'am ayat 130 sampai 131. Di mana sebagai deskripsi umum, Surah Al-An'am itu merupakan surah ke-6 dalam Al-Quran, karena surah ini terdiri atas 165 ayat dan juga termasuk sebagai golongan surah Makkiyah, atau sebagian ayat itu turun di Mekah gitu sebelum hijrah, dan dinamakan sebagai Al-An'am atau hewan ternak karena di dalam surahnya disebut kata Al-An'am dengan hubungan dengan adat istiadat atau kaum musyrik yang menurut mereka binatang-binatang ternak itu dapat dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan mereka gitu. Nah, dalam surah ini juga ditemukan bahwasanya hukum berkenaan dengan hewan ternak tersebut gitu. Dan selanjutnya yaitu ayat terkait dengan Quran Surah Al-An'am ayat 130, di mana ayatnya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ma'asyaral jinni wal ins, alam ya'tikum rasulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liko ayaumikum haza. Qalu sahidana ala anfusina wa gharrathumul hayatud dunya wasahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Artinya yaitu, hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hal ini? Mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Kehidupan dunia telah menipu mereka dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Quran Surah Al-An'am ayat 130 sampai 131. 130. Kemudian untuk tafsir Surah Al-An'am ayat 130, yang pertama yaitu ada ya ma'asarul jinni wal ins. Artinya yaitu, hai golongan jin dan manusia. Maksudnya itu yakni di hari ketika kami mengumpulkan mereka, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri gitu. Kemudian yang kedua yaitu alam ya'tikum rasulun minkum. Artinya, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri, yaitu golongan manusia yang membacakan kitab Allah kepada manusia dan juga jin. Kemudian yang ketiga ada yaqussuna 'alaikum ayati. Artinya, yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku, yaitu membacakan kepada mereka ayat-ayat tersebut gitu. Kemudian selanjutnya ada qalu sahidana ala anfusina. Artinya mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Nah, itu maksudnya merupakan sebuah pengakuan mereka bahwa hujah Allah telah ditegakkan atas mereka dengan pengutusan para rasul kepada mereka gitu. Nah, selanjutnya ada wagorrathumul hayatud dunya. Artinya kehidupan dunia telah menipu mereka, di mana sehingga mereka itu membelokkan mereka dari iman kepada rasul, melalaikan mereka dengan perhiasan dunia sehingga hati mereka condong terhadapnya. Dan hal itu mendorong mereka untuk mendustakan para rasul. Kemudian wasahidu ala anfusihim. Artinya, dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri, yaitu kesaksian lainnya atas diri mereka bahwa orang-orang yang kafir di dunia terhadap para rasul yang diutus kepada mereka serta terhadap ayat-ayat yang mereka datangkan gitu. Jadi ada juga tafsir Al-An'am dari tafsir Quraisy Shihab, di mana menyatakan ayat surah Al-An'am ayat 130 ini menyatakan bahwasanya pada hari kiamat Allah berkata kepada mereka, wahai sekumpulan jin dan manusia, rasul-rasul telah datang kepada kalian memberi peringatan dengan berbagai bukti dan juga keterangan, membacakan ayat-ayat dan mengingatkan kalian tentang hari pertemuan Allah. Mengapa kalian mendustakan mereka? Mereka menjawab, kami mengaku atas kesalahan yang kami lakukan. Mereka telah tertipu oleh kenikmatan hidup duniawi dan mereka mengaku bahwa mereka memang ingkar. Dan juga dalam tafsir Jalalain menyatakan, tafsir dari surah Al-An'am ayat 130 ini menyatakan bahwasanya, hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri, kalangan kamu sendiri? Artinya, sebagian kamu yang percaya kepada manusia atau utusan-utusan jin yang sengaja kami biarkan mereka mendengar ucapan-ucapan para rasul kami, kemudian mereka menyampaikannya kepada kaumnya, atau yang menceritakan kepada kamu tentang ayat-ayatku dan memperingatkan kamu tentang pertemuanmu dengan hari ini. Dan mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri bahwa sesungguhnya kami telah menerimanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
kehidupan dunia telah menipu mereka sehingga mereka tidak mau beriman dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Jadi surah Al-An'am ini jelas menyatakan bahwasanya tentang konsep atau teori kenabian gitu. Dan juga Quran surah Al-An'am ayat 130 sebagai sambungan, yaitu ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika allam yakur rabbuka muhlikal qura bizulmin wa ahluha ghafilun. Artinya, yang demikian itu adalah karena Tuhanmu tidaklah membinasakan kota-kota secara aniaya, sedang penduduknya dalam keadaan lengah. Quran Surah Al-An'am ayat 131. Di mana tafsir dari ayat ini artinya yang demikian itu artinya dengan mengutus para utusan supaya huruf lam atau dimuqadarahkan, sedangkan an berasal dari anna yang ditahfifkan, yaitu berasal dari li'annahu, artinya Tuhanmu tidak membinasakan kota-kota secara aniaya, sebagian dari kota-kota itu, sedangkan penduduknya dalam keadaan lengah dan belum pernah diutus kepada mereka seorang rasul pun yang memberikan penjelasan kepada mereka gitu. Jadi jelas membahas tentang kenabian gitu. Dan teori filsafat surah Al-An'am ayat 130 sampai 131 ini, di mana menurut Al-Farabi yang pertama yaitu Nabi sebenarnya tidak diperlukan manusia karena Tuhan telah mengaruniakan manusia akal tanpa terkecuali. Akal manusia dapat mengetahui Tuhan beserta segala nikmat-nikmatnya dan dapat pula mengetahui perbuatan baik dan buruk, menerima suruhan dan juga larangannya. Yang kedua, pendapat Al-Farabi yaitu ajaran agama itu meracuni prinsip akal karena logika tidak ada bedanya tawaf di Ka'bah dan sa'i di Bukit Safa dan Marwah dengan tempat-tempat lain gitu. Kemudian yang ketiga, mukjizat hanya semacam cerita hayalan belaka yang hanya menyesatkan manusia, dan siapa yang dapat menerima batu bisa bertasbih dan serigala bisa berbicara, kalau sekiranya Allah membantu umat Islam dalam perang Badar, dan mengapa dalam perang Uhud tidak gitu. Kemudian yang keempat, ada Al-Quran bukanlah mukjizat dan bukan persoalan yang luar biasa atau al-khariqal adat gitu. Dan juga Al-Farabi ini secara umum menerima teori kenabian, sementara Ar-Razi itu menolak. Dan menurut Al-Farabi sendiri bahwa Nabi sangat erat hubungannya dengan filosof karena keduanya mampu berkomunikasi dengan akal ke-10 atau Jibril, dan seorang Nabi harus mempunyai daya imajinasi yang kuat agar ketika ia berkomunikasi dengan akal atau fa'al, ia itu mampu menangkap semua kebenaran yang datang dari akal fa'al tersebut. Nah, pemikiran Al-Farabi ini sangat erat kaitannya dengan filosof dan menghubungkan akal dengan imajinasi melalui akal ke-10. Sedangkan menurut Ar-Razi, bahwa dia menyatakan bahwasanya tidak perlu ada nabi gitu, karena Allah menciptakan akal untuk manusia. Dengan akal manusia bisa lebih mengetahui segala hal, termasuk mengetahui seisinya dan juga Tuhannya. Dan Al-Razi ini menanggapi soal kenabian lebih kepada pemikiran ekstrim, karena ia menolak adanya nabi karena Allah sudah menganugerahkan akal untuk manusia gitu. Selanjutnya yang ketiga adalah Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Nah, secara umum surah Al-Hujurat ini berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah surah ke-49 dalam Al-Quran. Dan surah ini tuh termasuk sebagai surah Madaniyah atau diturunkan di Madinah yang terdiri atas 18 ayat dan dinamakan sebagai Al-Hujurat itu
artinya yang berarti kamar-kamar yang diambil dari perkataan Al-Hujurat yang terdapat pada ayat keempat surah ini gitu. Dan untuk bunyi ayat dari Quran surah Al-Hujurat ini yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minal zanni inna ba'da zanni ismu wa la tajassasu wa la yaqtab ba'dukum ba'da wahibbu ahadukum ayyakulalam ahi maitan wa karihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan. Sebahagian dari prasangka itu adalah dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain dan juga menggunjingkan satu sama lain. Apakah seorang di antara kamu yang suka memakan saudaranya adalah yang sudah mati? Maka tentulah merasa jijik kepadanya dan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Di mana asbabun nuzul atau terkait dengan turunnya surah Al-Hujurat ayat 12 ini ada sebuah kisah menarik di mana ada seorang namanya Ibnu Munzir. Dia meriwayatkan kisah seorang Munzir yang bersumber dari Ibnu Juraji. Dia menyatakan bahwasanya ada seorang bernama Salman Al-Farisi. Nah, pria tersebut ini diketahui memiliki kebiasaan yang kurang bagus itu, atau kebiasaan untuk tidur selesai menyantap makan atau selesai makan. Selain itu juga sering mendengkur gitu. Nah, pada saat itu ada seseorang yang menggunjing atau bercerita perbuatan Salman Al-Farisi. Maka dari itu turunlah surah Al-Hujurat ini ayat 12 yang melarang manusia untuk saling menggunjing orang lain gitu. Dan untuk tafsir surah Al-Hujurat ayat 12 ini ada 3 makna. Yang pertama yaitu untuk menjauhi prasangka buruk. Yang kedua adalah jangan memata-matai dan mencari keburukan orang lain. Dan juga yang ketiga adalah suka menggibah. Di mana yang pertama menjauhi prasangka buruk itu dari kata ijtanibu. Dari kata zam yang artinya samping, mengesampingkan sesuatu berarti menjauhkan dari jangkauan tangan. Dan penambahan huruf ta itu sebagai penekanan artinya bersungguh-sungguhlah menjauhi hal tersebut gitu. Kemudian ada kata kasiron artinya banyak dan juga dan artinya dugaan. Nah, kata kuncinya itu surah ini berkaitan dengan etika gitu atau akhlak. Dan yang dilarang itu menjadi dosa atau menjadi dugaan buruk gitu. Nah, untuk yang kedua, jangan memata-matai dan mencari-cari keburukan orang lain, itu ada kata wala tajassasu, dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain. Yang tajassasu itu berasal dari kata jasa, artinya upaya mencari tahu dengan cara tersembunyi, memata-matai. Jasus artinya tajassasus kadang-kadang, dan kegiatan mengiringi dugaan kadang-kadang juga sebagai kegiatan awal untuk menyingkap atau mengungkap aib dan mengetahui keburukan seseorang. Dan Al-Quran memberantas atau menolak praktik dari yang hina ini dari segi akhlak gitu, guna membersihkan kalbu atau hati dari kecenderungan yang buruk seperti mengungkap aib dan juga membicarakan keburukan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah jangan suka menggibah, di mana gibah itu sendiri merupakan membicarakan sesuatu tentang orang-orang yang tidak hadir, yang jika orang tersebut mengetahuinya maka dia tidak suka gitu. Gibah itu diibaratkan sebagai makan bangkai saudaranya sendiri gitu. Nah, untuk teori filsafat yang terkandung dalam surah Al-Hujurat ini, di mana surah Al-Hujurat ini mengandung atau tentang etika gitu.
Nah, etika itu merupakan filsafat tentang tindakan manusia sebagai manusia, tindakan manusia atau human action, di mana etika itu merupakan penyelidikan filsafat mengenai kewajiban-kewajiban manusia serta tingkah laku manusia dilihat dari segi baik buruknya tingkah laku tersebut, dan sifat etika yaitu kritis, di mana dalam agama Islam sendiri, etika itu biasanya disebut dengan kata akhlak gitu. Nah, pandangan Al-Ghazali sendiri terkait dengan filsafat etika atau tentang akhlak, dia menyatakan bahwasanya satu sifat yang tertanam dan sebati dalam jiwa seseorang menghasilkan segala perbuatan dengan mudah atau spontan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran atau teraga-aga. Sekiranya akhlak itu baik menurut pertimbangan Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia baik. Sekiranya buruk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia buruk. Maka dengan jelas, akhlak adalah kelakuan yang lahir melalui perbuatan seseorang dengan mudah dan senang tanpa memerlukan kepada pikiran gitu. Dan kelakuan tersebut itu dibagi dua, yaitu yang baik dan yang buruk. Yang baik itu merupakan akhlak yang baik, yang sifat utama para nabi, rasul, siddiqin, para syuhada, dan salihin. Akhlak yang baik itu ditegakkan atas dasar buat perkara baik dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam Islam, bidang moral itu mendapati sisi yang sangat penting. Akhlak merupakan pokok esensi ajaran Islam di samping akhlak dan juga syariah. Sehingga dengan akhlak akan terbina mental dan jiwa manusia untuk memiliki hakikat kemanusiaan yang tinggi. Dengan akhlak akan dilihat corak dan juga hakikat manusia yang tinggi. Dengan akhlak akan dilihat corak dan hakikatnya manusia yang sebenarnya. Kemudian ada hadis tentang epistemologi, di mana setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, diwajibkan menuntut ilmu. Karena ilmu dalam pandangan Islam itu dianggap sebagai sebuah kebutuhan untuk mengetahui kebenaran dan ditetapkan pada posisi yang tinggi. Dan ilmu itu berasal dari bahasa Arab. Ilmu artinya mengetahui, dan kata ilmu sendiri merupakan masdar dari selanjutnya ada hadis tentang menuntut ilmu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Iza matal insanu qata'a anhu amaluhu illa min shadaqatin zariyatin au ilmi yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'ula. Artinya, jika seseorang manusia mati, maka terputuslah darinya semua kecuali 3 perkara. Dari sedekah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Kemudian hadis selanjutnya yang mengkaji tentang menuntut ilmu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Tolabul ilmi faridatan ala kulli muslimin. Wawadi'ul ilmu inda ghairi ahlihi kamukallidil honazil zauhara wal lu'ulul wazhab. Artinya, mencari ilmu adalah kewajiban setiap muslim, dan siapa yang menanamkan ilmu kepada yang tidak layak seperti yang meletakkan kalung permata, mutiara, dan emas di sekitar lehernya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi sudah jelas dikatakan bahwasanya menuntut ilmu adalah wajib, baik laki-laki maupun perempuan. Dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.